Dari situlah kita melihat sejak 2019 yang namanya Jokowi sudah nggak punya rem. Budaya politik buruk ini kami namakan sebagai budaya Jokowisme. Baik, terima kasih. Saya tegaskan kembali Bapak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan. PDIP mengatakan bahwa Bapak bukan bagian dari partai PDIP lagi. Iya, terima kasih. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo hari ini masih menjadi buah bibir oleh banyak pihak pasca perhelatan Pilkada tahun 2024. Bahkan sepak terjangnya sebagai seseorang yang baru saja melepas jabatan dan kekuasaannya sebagai seorang presiden banyak diantisipasi bahkan sejak sebelum Pilkada berlangsung. Keterlibatan dan pengaruh Bapak Jokowi nampaknya masih menjadi pembahasan menarik bagi setiap pemerhati politik di tanah air. Bagaimana tidak, mantan presiden 2 periode itu dianggap mampu memberikan tambahan elektoral kepada siapa saja yang diberikan endorsement saat maju di gelanggang perang Pilkada tahun 2024. Oke, bicara pengaruh Jokowi dalam Pilkada 2024 juga tidak terlepas dari resistensi atau perlawanan yang ditunjukkan oleh partai atau bekas partai yang dulu mengusungnya sejak menjadi wali kota, gubernur, bahkan hingga presiden. Ya, PDIP Perjuangan. Kenapa mantan? Karena Hastu sendiri sudah bilang bahwa Jokowi dan keluarganya bukan lagi bagian dari PDIP. Nah, yang menarik nih, kenapa bisa hari ini Pilkada sering dikonotasikan PDIP versus Jokowi? Karena hari ini yang paling menjadi sorotan adalah kekalahan paslon yang diusung oleh PDIP di kandang banteng, yakni seperti Jawa Tengah dan Sumatera Utara yang dianggap oleh banyak pihak tak lepas dari sepak terjang dan pengaruh Jokowi. Kekalahan PDIP di basis masa utama mereka tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah Jokowi masih lebih berpengaruh dibanding PDIP, khususnya di Jawa Tengah? Silakan komen. Harus diakui, kontestasi Pilkada serentak tahun 2024 hari ini sering dimunculkan sebagai pertarungan antara kubu Kim Plus bersama Jokowi dan Prabowo melawan PDIP dengan ketua umumnya Megawati Soekarno Putri. Dengan wilayah yang paling menjadi sorotan publik hari ini adalah Pilkada Sumut, Jakarta, Jawa Tengah, hingga Bali. Yang beberapa tempat ini merupakan basis utama dari PDIP. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro pernah menyebut bahwa pengaruh Joko Widodo pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Jawa Tengah hingga Jakarta masih cukup signifikan. Seperti diketahui, pada Pilkada Jawa Tengah, Jokowi secara langsung ikut berkampanye bersama pasangan calon Ahmad Lutfi Tad Yassin di Purwokerto, Kabupaten Banyumas pada tanggal 16 November lalu. Sementara itu, Jokowi juga memberikan dukungan kepada paslon Ridwan Kamil Suswono di Jakarta. Bahkan, mantan wali kota Solo itu mengungkapkan alasannya mendukung Ridwan Kamil saat memberikan sambutan dalam pertemuan di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, 18 November lalu. Nah, selain Jawa Tengah dan Jakarta, Jokowi juga menyebut memberikan endorsement kepada puluhan paslon lainnya. Wow, puluhan. Nah, Jokowi mengaku nih, memberikan endorsement politik kepada setidaknya 84 pasangan calon. Wow, cukup banyak. Oke, bicara Jawa Tengah yang merupakan basis terbesar suara PDIP alias kandangnya banteng, tentu kekalahan paslon Andika Perkasa, Hendrar Prihadi tidak serta-merta dianggap karena Jokowi semata. Keterlibatan Kim Plus dan Presiden Prabowo dinilai menjadi penentu kemenangan Lutfi Tad Yassin. Apalagi Prabowo dengan terang-terangan membuat video mengajak rakyat Jawa Tengah untuk mendukung paslon yang diusung oleh Kim Plus itu. Nah,
Yang menarik, Ketua Bapilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus bahkan menyebut PDIP justru masih menang di Jawa Tengah dan menganggap wilayah itu masih sebagai kandang banteng. Loh, kok bisa? Pernyataan itu disampaikan Deddy setelah membandingkan perolehan suara pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi berdasarkan perhitungan internal dengan dijumlahkan dengan hasil pemilihan legislatif 2024. Dia menggabungkan perolehan suara Andika Hendi itu sekitar 40% sekian dengan hasil suara legislatif yang berkisar 25,6%. Hal itu berarti menurut Deddy, pemilih Banteng masih tetap setia dengan PDIP karena angkanya hampir 2 kali lipat pemilu legislatif. Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa PDIP juga mendominasi kemenangan pada pilkada tingkat kabupaten kota di Jawa Tengah berdasarkan data internal partai dengan perolehan kemenangan calon kepala daerah di 19 dari 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, atau sekitar 54% daerah kabupaten kota masih memilih kader Banteng. Wow. Akan tetapi, ketika ditanya soal hasil Pilgub, Deddy enggan berkomentar soal Pilgub Jateng yang dimenangkan oleh pasangan yang di-endorse oleh Jokowi. Ya, nggak tahu ya alasannya kenapa dia enggan berkomentar. Apa karena kalah atau gimana? Silakan kawan-kawan, gimana menurut teman-teman? Kenapa Deddy Sitorus enggan berkomentar soal itu? Nah, kalau melihat itu, menurut kawan-kawan, apakah PDIP benar-benar masih menang di Jawa Tengah dan Jateng masih menjadi kandang banteng? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, lanjut. Terlepas dari perdebatan itu, harus diakui bahwa pengaruh Jokowi di pilkada khususnya di Jawa Tengah masih cukup signifikan. Meskipun kemenangan paslon bukan mutlak hanya karena pengaruh Jokowi. Karena Kim Plus dan Prabowo juga punya pengaruh besar dalam kemenangan paslon mereka di beberapa daerah. Berbeda dengan Jawa Tengah, calon yang didukung Jokowi justru mengalami kekalahan di Jakarta. Sampai video ini dibuat, paslon Ridwan Kamil Suswono yang di-endorse Jokowi masih kalah dari paslon yang diusung oleh PDIP, yakni Pramono Anung dan Rano Karno. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten kota di Jakarta Jumat 6 Desember 2024. Pramono Rano masih unggul dengan perolehan suara 50,07%. Jika hasil ini masih bertahan, tentu kemenangan paslon jagoan PDIP itu masih menang, bahkan dalam satu putaran. Hasil tersebut akhirnya menunjukkan bahwa pengaruh Jokowi dan Kim Plus di Jakarta masih kalah dengan paslon PDIP yang juga didukung oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Lalu, apakah ini juga berarti di Jakarta jadi ladang adu pengaruh antara Jokowi versus Anies? Tadi Jokowi versus PDIP, sekarang Jokowi versus Anies. Oh tentu, politik di Jakarta tidak sesederhana itu. Oke, bukan hanya di Jakarta dan Jateng, beberapa paslon yang di-endorse Jokowi tidak serta-merta memenangkan pilkada. Ada juga paslon wali kota, wakil wali kota Denpasar misalnya, yang sempat mengunjungi Jokowi ke kediamannya di Solo. Akhirnya juga mengalami kekalahan di kota Denpasar. Hal ini berarti kemenangan seorang calon kepala daerah memiliki banyak faktor penentu. Bukan sekedar hanya pengaruh seorang tokoh nasional, secara khususnya oleh Jokowi. Oke kawan-kawan Gemapos, jika melihat hasil kontestasi pilkada tahun 2024 ini, apakah pengaruh Jokowi masih cukup signifikan kepada calon-calon yang hari ini berhasil memenangkan gelanggang perang pilkada 2024, atau ada pengaruh lain yang justru lebih kuat dibanding dengan pengaruh Jokowi? Silakan tulis jawaban teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Gemapos untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Sampai jumpa.